Predestinasi bukan soal kata, tapi karsa. Sebuah ajaran Alkitab yang mengajarkan bahwa engkau menjadi orang percaya itu bukan karena ada sesuatu yang baik di dalam dirimu, tetapi semata-mata anugerah Allah bagimu. Semata-mata anugerah. Berbicara anugerah berarti ada yang mendapat, ada yang tidak. Karena anugerah tidak menjadi anugerah jika semua mendapatkannya. Anugerah hanya menjadi anugerah jika di antara semua orang yang tidak layak mendapatkan, ada sebagian yang diberikan dengan cuma-cuma. Sehingga yang mendapat ini tahu bahwa yang mereka dapat adalah anugerah yang bisa dimegahkan sebagai anugerah oleh Sang Pemberi, yaitu Yesus Kristus. Jika semua mendapat, maka itu tak bisa dimegahkan di dalam Sang Pemberi, Sang Yesus Kristus. Toh semua mendapatkannya. Penulis Ibrani menegaskan ini di dalam Ibrani 3 ayat 6 sebagai kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Paulus menegaskan ini dalam pertama Korintus 1 ayat 29-31. Barang siapa bermegah, hendaklah dia bermegah di dalam Tuhan. Juga keselamatan itu jika bisa didapatkan karena kita yang mengusahakan, itu juga tak bisa dimegahkan di dalam Sang Pemberi. Malah orang yang mengusahakan akan memegahkan itu di dalam dirinya sendiri, karena dia yang mengusahakannya. Maka mengatakan predestinasi adalah ajaran yang tidak primer, maka itu seperti memberi pilihan kepada orang-orang untuk mau percaya atau tidak. Padahal predestinasi bukan pilihan mau percaya atau tidak. Karena bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda umat pilihan, lalu Anda mengatakan Anda menolak predestinasi? Itu konyol. Padahal kita tahu kita tidak mendapatkan keselamatan karena ada usaha, entah besar entah kecil, di dalam hidup kita yang fana dan berdosa ini. Atau juga, apakah sama halnya dalam prinsip universalisme, bahwa pada akhirnya semua akan mendapatkan keselamatan? Saudara-saudara, berbicara iman Kristen, berbicara kepastian keselamatan, dan berbicara kepastian keselamatan Kristen, berbicara kasih karunia, dan berbicara kasih karunia pasti bukan berbicara kelayakan manusia atau kemampuan manusia untuk memilih. Juga kasih karunia bukan upah, saudara. Keselamatan Kristen bukan bersifat upah. Anda bekerja dengan baik maka Anda mendapat keselamatan. Itu namanya upah, bukan anugerah. Kita diminta mengerjakan keselamatan, bukan mengejar keselamatan. Maka bisakah kekristenan terlepas dari predestinasi secara esensial? Tidak mungkin. Apakah secara esensial predestinasi baru dikenal oleh Calvin? Tidak. Apakah predestinasi secara esensial baru dikenal oleh Agustinus? Tidak. Lalu sejak kapan? Predestinasi suatu prinsip yang sudah dikenal semenjak Rasul Paulus menggoreskan Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Predestinasi juga dikenal semenjak Rasul Petrus menggoreskan pertama Petrus 1 ayat pertama sampai 2 dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Juga predestinasi sudah dikenal semenjak zaman Rasul Yohanes menggoreskan Yohanes 17 ayat 6 sampai 7. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Nah, dalam ayat itu Allah yang memilih Abraham, bukan karena Abraham orang baik. Abraham keluarganya penyembah berhala, ya. Jadi itu adalah anugerah yang Allah selenggarakan karena rencananya dalam menyelamatkan umat pilihannya.
Kita juga mengenal ayat yang lain seperti banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Maka saudara, bolehkah kita berpikir bahwa predestinasi yang mengajarkan Allah dalam anugerahnya yang besar memilih umatnya untuk ditebus oleh darah anaknya Yesus Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk umatnya ini hidup menjunjung tinggi karya penebusan Kristus tidak mempengaruhi keselamatan? Bagaimana tidak mempengaruhi? Keselamatan Kristen adalah predestinasi. Saya setuju jika bukan karena mendengar istilah predestinasi kita diselamatkan. Itu cuma masalah istilah, saudara. Karena keselamatan itu sendiri adalah predestinasi. Artinya, predestinasi bukan soal kata, tapi esensi, jiwa di dalam kekristenan. Bahwa engkau menjadi orang Kristen bukan karena rencana mamamu, bukan karena rencana kamu, bukan karena rencana siapapun, tapi karena Allah telah bekerja di dalam dirimu untuk membuat engkau menjadi orang yang mau mengenal Kristus. Allah Maha Tahu dan Maha Kuasa, juga berdaulatlah Ia. Maka adakah manusia bisa yakin dengan kokoh bahwa dia sudah selamat tanpa mempercayakan itu sepenuhnya dan semutlak-mutlaknya di dalam tangannya yang Maha Kuasa? Maka bolehkah orang Kristen tidak menyadari predestinasi meskipun bukan secara kata, tapi esensial, lalu yakin dirinya selamat? Tidak mungkin. Dia akan ragu-ragu, saudara. Dan bagaimana bisa? Dia hanya akan jatuh pada dua pikiran, yaitu Allah memberikan keselamatan kepada semua orang, atau yang paling sering adalah jatuh dalam pikiran bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus, tetapi saya yang menemukan Yesus dan saya yang telah mampu menuruti firman. Itu sombong, saudara. Jika tidak jatuh dalam pikiran itu, ya berarti Anda tahu Anda secara esensial sudah dipredestinasikan di dalam rancangan kekal Allah. Dan hanya dengan demikianlah Anda yakin bahwa Anda sudah diselamatkan oleh karena penebusan Kristus. Jadi bagaimana bisa kita Kristen, kita mengatakan kita beriman kepada Yesus tanpa kita berpikir kita mendapat anugerah keselamatan di dalam Kristus secara cuma-cuma? Jangan pisahkan sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria dari predestinasi. Itu tidak bisa dan tidak mungkin terjadi. Itu absurd. Sekian video saya, Tuhan Yesus memberkati.